Pak Gani, apakah slide saya sudah muncul ya Pak? Sudah, Ibu, sudah terlihat jelas. Suara saya terdengar dengan jelas Ya, kah? terdengar jelas juga. Ya, baik. Terima kasih sudah konfirmasi. Terima kasih Pak Gani untuk mengenalkan saya pada teman-teman. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman dari Aku Bisa Foundation ya. Perkenalkan, nama saya Melania Radianti, biasa dipanggil, kalau di kampus itu sebenarnya biasanya dipanggil Bu Mel atau Mbak Mel gitu biasanya. Santai aja Bapak Ibu dan teman-teman. Ini sebenarnya sudah menjelang jam makan siang, jadi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman sambil mendengarkan, sambil makan siang, boleh ya Pak Gani ya? Ya, boleh banget, Ibu. Iya, santai aja Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin sebelum saya mulai ke materinya, kita biar lebih kenal dengan saya. Iya, tadi terima kasih Pak Gani sudah dikenalkan saya sebagai dosen di Universitas Ciputra. Di Universitas Ciputra saya mengajar di arsitektur Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi memang background saya dari arsitektur, cuma memang materinya ini akan agak berbeda ya dari materi yang biasa saya ajarkan di kuliah. Ini tentang bagaimana menjual produk dengan melalui gambarnya gitu, ada gambar atau video. Nah, kenapa saya juga tertarik gitu ya dengan ini sebenarnya. Ini tuh karena iseng-iseng di keseharian saya gitu ya, karena saya juga suka banget lihat di sosial media, kemudian suka akhir-akhir ini sejak pandemi gitu ya, suka jalan-jalan di e-commerce ya, istilahnya tanda kutip jalan-jalan mengunjungi Shopee, Tokopedia, terus mungkin kita akan banyak berkenalan atau kita akan banyak melihat gitu ya bahwa produk-produk ini biasanya kalau orang itu nyari sekarang ya melalui gambarnya gitu atau melalui deskripsinya gitu. Ini tuh jualan apa sih sebenarnya atau ada jasa apa yang ditawarkan melalui platform-platform atau melalui media sosial, melalui chat gitu ya, atau melalui e-commerce di sosial media atau di e-commerce yang berupa Shopee atau Tokopedia. Nah, semakin ke sini, semakin banyak Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi arahnya entrepreneurship atau arahnya perdagangan atau penjualan itu ya rasanya semakin ke arah digital ini. Maka dari itu pas banget sih sebenarnya seminarnya juga atau acara trainingnya ini mengenai digital entrepreneurship. Karena mau nggak mau kita juga akan ke arah sini Bapak Ibu dan teman-teman gitu. Dan pada siang ini kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi saya dari tadi lumayan mengikuti sih obrolannya Bapak Ibu dan teman-teman ini. Dan semoga materinya bermanfaat ya Bapak Ibu dan teman-teman. Dan kalau misalnya memang nanti ada pertanyaan atau misalnya ada yang kurang jelas dari saya atau saya kurang terlalu cepat gitu ya menyampaikannya, bisa langsung disampaikan saja. Gitu Bapak Ibu dan teman-teman. Saya akan mulai dari pengenalan dulu. Kenapa sih kita perlu banget atau kenapa sih kita perlu sekali untuk mulai menawarkan produk atau jasa kita itu lewat gambar atau lewat video mungkin atau lewat foto gitu. Karena ini yang biasa orang pegang sekarang gitu ya di gadgetnya, di handphone, di laptop. Ya biasanya orang itu akan lebih tertarik atau calon pembeli itu akan lebih ada bayangan, ada gambaran kalau kita menunjukkan gambarnya atau kita menunjukkan seperti apa videonya gitu atau seperti apa prosesnya melalui gambar-gambar atau melalui video-video.
Nah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang di Tunanetra mungkin akan saya coba ya beberapa, ini nanti akan banyak gambar Bapak Ibu dan teman-teman, tapi saya akan coba jelaskan, ini gambarnya akan menjelaskan apa gitu. Nanti kalau misalnya memang ada pendampingnya, terima kasih sekali untuk membantu menjelaskan atau membantu menggambarkan ini tuh ada penjelasan apa atau ada gambar apa. Kita akan mulai ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi yang akan coba saya sharingkan itu pertama adalah mengenai pentingnya atau kenapa kita perlu melakukan promosi melalui foto atau video produk. Lalu yang kedua, nah ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu dan teman-teman. Saya juga lagi banyak belajar soal ini gitu. Belum canggih-canggih banget, belum pinter-pinter banget, tapi coba saya sharingkan dari hasil pengamatan, kemudian dari hasil ngobrol banyak dengan yang sudah melakukan dunia ini ya, mengenai pemotretan atau mengenai bagaimana menampilkan produk itu di sosial media atau di e-commerce. Maka dari itu kita coba untuk men-sharingkan atau menceritakan apa saja sih tips dan ketika kita membuat atau menampilkan foto produk yang menarik sebagai produk yang akan kita tawarkan di sosial media atau maupun di platform online. Jadi yang pertama yang akan saya sharingkan itu adalah mengapa foto atau gambar atau video produk itu penting. Ini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan sedikit atau sudah saya singgung sedikit bahwa di saat ini trennya itu adalah orang-orang itu ya biasanya akan punya sosial media atau media sosial berupa paling dekat dengan kita mungkin WhatsApp atau Line, platform untuk chatting ya, untuk berkomunikasi secara langsung. Kemudian mulai ke ada Facebook, Instagram, TikTok ya yang paling baru. Terus kemudian mungkin nanti ke depan akan ada media-media sosial lainnya yang lebih baru lagi dan platform-platform ini tuh mulai dibuat berjualan juga atau dimanfaatkan juga bagi para entrepreneur, para pebisnis yang punya usaha segala macam jadi sarana untuk menawarkan produk atau jasanya. Kemudian yang kedua adalah adanya tren belanja online, apalagi sejak pandemi ini semakin banyak ya orang-orang mengunjungi e-commerce, website yang memang menawarkan produknya. Gitu. Kita bisa beli langsung, bisa pesan langsung, tinggal transfer, barangnya datang lewat paket. Itu sangat menyenangkan ya Bapak Ibu kalau sudah datang paketnya kedengaran suara paket gitu. Nah itu kebahagiaan yang baru di saat pandemi. Kemudian, nah ini kenapa pada akhirnya si foto atau video produk itu penting buat entrepreneur atau mungkin seseorang yang akan memulai sebuah usaha di masa saat ini. Yang pertama adalah dengan adanya foto atau video produk ini dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Jadi yang mau beli, yang mengunjungi toko online kita itu, tanda kutip ya, toko online kita, itu lebih percaya kalau memang ada beneran produknya, bukan cuman deskripsi aja atau bukan cuman tulisannya aja. Oh ini kita jual ini atau kita menawarkan jasa ini. Akan lebih percaya lagi kalau memang ada gambarnya atau memang ada videonya gitu, ada suaranya atau memang musisi gitu ya, musisi ada rekamannya atau misalnya ada jasa-jasa lain gitu ya, ada prosesnya gitu, kelihatan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan nilai jual. Tentu saja dengan kita mengusahakan adanya foto atau video produk, itu usaha yang lebih kan buat kita. Nah, usaha yang lebih dalam membuat foto atau video produk itu juga bisa meningkatkan nilai jual kita gitu. Jadi ada
Dengan adanya foto atau video, semoga gitu ya, harganya juga bisa lebih disesuaikan karena ada fotonya, ada videonya, orang juga bisa lebih percaya. Kemudian dengan adanya foto atau video produk itu menjadi identitas kita. Jadi kita jasanya apa atau kita produknya apa. Nah, itu yang akan melekat di kita sebagai pengusahanya. Ya, orang ini loh yang punya ini gitu ya, yang punya bisnis makanan ini misalnya. Oh, buktinya dari mana? Oh, itu ada foto makanannya yang dia jual. Atau orang ini yang punya bisnis baju gitu misalnya. Bajunya dari mana kita tahu? Oh, itu ada foto bajunya. Dia pasang di foto profilnya mungkin ya, atau dipasang di story-nya, di WhatsApp statusnya, atau dipasang di Instagram-nya gitu misalnya. Itu yang menjadi identitas kita. Lalu yang terakhir adalah si foto atau video produk ini bisa menjadi sarana kita untuk mempromosikan produknya itu sendiri ke media sosial. Jadi ini beberapa poin yang menggambarkan atau beberapa poin yang dapat menjadi dasar kenapa sih foto atau video produk ini penting di zaman sekarang atau di era yang sudah digital ini. Lalu yang disebut foto produk yang menarik itu yang seperti apa sih? Nah, kalau buat saya sendiri, karena saya banyak scrolling di media sosial atau banyak mengunjungi website-website online, belanja online gitu ya, foto produk yang menarik itu adalah yang dia itu sebenarnya bisa bercerita dari foto tersebut gitu, bukan hanya fokus ke produknya. Tentu saja foto dari produk itu tetap akan ditampilkan gitu ya, tapi akan mendapat nilai plus atau akan mendapat nilai lebih buat calon pembeli kalau ada ceritanya. Oh, ketika menggunakan produk ini, mungkin manfaatnya itu digambarkan di dalam foto manfaat dari produknya. Oh, ada ceritanya, misalnya jasa pijat gitu ya. Ada ceritanya kalau habis dipijat, badannya terasa segar, mungkin dari fotonya kelihatan orangnya lebih cerah gitu ya, senyumnya lebih cerah, atau kelihatan lebih bahagia ketika sudah dipijat gitu. Atau misalnya ada jasa musik gitu ya, musisi gitu. Nah, setelah mendengarkan musik, setelah menonton gitu ya hasil musisinya bermain, oh ada perasaan gembira, ada perasaan happy gitu. Nah, itu yang bisa diceritakan melalui si foto-foto atau video ini. Itu kan sangat menarik ketika ada sesuatu yang bercerita dari foto atau video produk. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin di Vanetra mungkin akan banyak terlibat atau bisa juga terlibat sebagai konseptor di dalam menciptakan foto produk yang menarik ini. Kita bisa aja hire fotografer atau hire videographer. Itu sangat mudah dan sangat banyak sekarang. Tapi konsepnya atau mau apanya sih yang mau difoto atau apanya sih yang mau di video, fotonya itu harus cerita soal apa sih, itu yang menentukan Bapak Ibu dan teman-teman gitu. Jadi konseptornya kita mau share apa, kita mau menampilkan apa, itu harusnya memang dari Bapak Ibu dan teman-teman sendiri. Kemudian ini sebenarnya ada beberapa tips gitu ya, bagaimana memotret foto produk yang bagus. Nah, yang pertama adalah kita bisa mengarahkan atau kita bisa mengusahakan bahwa foto produk yang bagus itu adalah foto yang gambarnya tajam. Jadi gambarnya tuh nggak goyang, nggak blur, nggak kelihatan bahwa ini bukan profesional gitu, tapi usahakan gambarnya itu gambar yang jelas. Kemudian mengatur posisi atau komposisi dari produknya tersebut di dalam satu frame foto. Jadi jangan sampai mau nampilin satu produk tapi produknya itu kepotong gitu dari gambarnya. Nah, itu jangan sampai. Jadi kita tampilkan secara penuh gitu ya, dan komposisinya bagus di dalam si
frame fotonya itu. Kemudian menyesuaikan tingkat terang cahaya fotonya. Jadi usahakan kalau misalnya membuat foto atau memotret suatu foto produk atau melakukan rekaman video gitu ya, ya kita ada di cahaya yang terang gitu, jadi tidak kelihatan gelap atau tingkat terang itu tidak kelihatan silau. Kemudian yang terakhir adalah mengusahakan fotonya itu fokus pada produknya, baik itu dari segi angle maupun background. Ini akan coba saya jabarkan satu-satu ya. Yang pertama adalah memastikan ketajaman gambar. Kenapa harus dipastikan gambar itu harus jelas gitu? Nah, yang pertama adalah kalau gambarnya buram atau gambarnya itu nggak jelas atau kurang jelas, itu biasanya akan mempersulit calon pembeli kita yang sudah scroll-scroll, yang sudah cari-cari produknya kita, kalau ketemu gambar yang nggak jelas, itu akan mempersulit dan akan menimbulkan kesan yang tidak baik. Oh, ini kok fotonya dibuatnya asal-asalan ya, gitu. Membuat fotonya jelas aja susah, gimana dengan produknya gitu, misalnya gitu. Kemudian pastikan juga fotonya itu tidak goyang. Kadang kalau kita pegang handphone atau pegang kamera, itu kan kadang kalau kita yang pegang langsung, kalau tidak lagi stabil gitu ya, fotonya tuh kadang kurang jelas atau agak goyang. Maka dari itu mungkin kita bisa minta bantuan pakai tripod atau pakai sandaran gitu ya, kameranya atau handphonenya ditaruh di tempat yang stabil. Kemudian yang kedua adalah tadi mengatur komposisi produk dalam foto. Nah, ini yang bisa ditampilkan atau bisa ditunjukkan adalah produknya itu terlihat dengan jelas dalam satu gambar. Tuh. Bisa aja sebenarnya produknya agak ditampilkan lebih detail lagi, tapi paling tidak ada kelihatan, oh ini kira-kira ukurannya akan segini, oh ini kira-kira besarnya itu akan segini. Bisa menggunakan alat-alat penunjang atau bisa menggunakan apa ya, misalnya kalau di contoh yang saya tampilkan ini, saya sedang menampilkan gambar makanan, kemudian ada tangannya, kemudian tangannya itu lagi menaburkan gula ke dalam atau ke atas makanannya. Makanannya kue ada 3 potong gitu. Nah, ini adalah satu usaha untuk mengatur komposisi dalam foto. Jadi kalau misalnya ditampilkan, itu kira-kira oh gambar kuenya itu segenggaman tangan gitu, atau kira-kira gambar kuenya ini atau kue yang ditampilkan itu kue yang manis karena ada gulanya yang sedang ditaburkan, warnanya warna coklat gitu ya. Kemudian ada cupnya gitu karena di fotonya ada cupnya. Jadi menampilkan produk foto yang sesuai dengan yang memang dijual. Kemudian yang selanjutnya adalah menyesuaikan tingkat terang cahaya foto. Nah, kalau yang di sini ini contoh yang saya tampilkan itu melakukan pemotretan dengan dibantu ada 2 lampu gitu dari kanan dan kiri. Kemudian dikasih background yang polos supaya fokus fotonya itu ada di produknya itu. Tapi kita juga bisa sebenarnya kalau misalnya tidak punya lampu atau nggak punya apa ya alat lighting khusus untuk fotografi, kita bisa memanfaatkan sebenarnya sinar matahari. Jadi terang dari jendela itu bisa dimanfaatkan untuk membantu kita mendapatkan cahaya yang bagus untuk foto kita. Jadi jangan sampai fotonya kelihatan gelap, apalagi buram. Nah, yang penting cahayanya kelihatan cerah gitu. Tapi jangan sampai terlalu silau atau istilahnya backlight gitu ya. Jadi usahakan memang cahaya itu datangnya dari arah belakang kamera kita. Kemudian yang selanjutnya adalah mengatur angle atau sisi foto yang mana. Nah, angle ini bisa macam-macam Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi bisa diambil dari depan fotonya atau depan produknya,
Bisa juga diambil dari bagian samping produknya, bisa juga diambil dari atas produknya. Tergantung apa yang mau ditampilkan dari produk tersebut. Kadang-kadang kalau misalnya kita menampilkan gambar kue gitu ya, misalnya ya, seperti yang saya contohkan di gambar ini, gambar kue itu ditampilkan dari bagian atas foto. Maka kenapa menampilkan bagian atasnya? Karena mau menunjukkan bahwa kuenya ini bentuknya bulat loh gitu. Kemudian di atasnya itu ada topping-toppingnya atau ada hiasan-hiasannya. Nah, itu akan sangat bagus kalau kelihatan dari bagian atas. Nah, mungkin ada produk-produk atau ada bentuk-bentuk barang jualan gitu ya, produk jualan yang perlu ditampilkan dari bagian sampingnya gitu. Misalnya kelihatan kalau makanannya apa ya yang kelihatan tinggi, kue atau tumpeng gitu ya, misalnya nasi tumpeng kan kelihatannya tinggi gitu. Nah, itu akan sangat bagus kalau ditampilkan dari bagian samping. Atau produk baju gitu, atau produk sepatu gitu untuk menunjukkan sepatunya nih tingkat berapa senti sih tingginya gitu, sepatu wanita gitu ya misalnya ya. Nah, untuk menampilkan seberapa tingginya itu kan perlu difoto dari bagian yang pas ya, dari bagian samping gitu misalnya, supaya kelihatan kalau sepatunya ini memang sepatu yang high heels, yang tinggi. Tuh. Dan menampilkan foto produk bisa juga ditampilkan dari beberapa sisi sekaligus. Jadi ketika kita upload gitu ya, kita bisa menunjukkan dari berbagai sisi supaya si calon pembeli ini jelas, oh dari bagian belakang kayak gini tampilannya, dari bagian depan kayak gini, dari bagian samping gini, dari bagian atas seperti ini. Itu kira-kira. Kemudian yang selanjutnya adalah mengatur background dari foto produknya. Biasanya kalau produknya kecil-kecil ya, seperti makanan atau aksesoris, atau produk fashion gitu ya. Nah, itu biasanya akan ditampilkan dengan kondisi background yang polos. Kenapa background-nya biasanya polos? Karena kalau background-nya agak ada warna-warna lain atau tekstur-tekstur lain, itu akan mengganggu kehadiran dari produk yang harusnya jadi fokusnya gitu. Maka dari itu biasanya ditampilkan background-nya polos, bisa pakai kain biasa gitu ya untuk menampilkan atau meletakkan si background-nya, atau bisa juga pakai taplak gitu ya. Kalau ditaruh di atas meja, ditaruh di taplak, taplaknya yang polos gitu supaya nggak mengganggu warna atau nggak mengganggu dari bentuk produknya. Atau menggunakan juga polos itu nggak harus warnanya putih, mungkin ada warna-warna lain yang bisa mendukung atau kontras dengan warna produknya. Kemudian bisa dibantu juga dengan model manusia ketika menggunakan si produk tersebut. Jadi kalau misalnya ada produk tertentu ya, butuh tahu gimana caranya menggunakan produknya, itu bisa dibantu dengan si model manusia ini ketika menggunakan. Atau butuh tahu besarnya produk ini nih seberapa sih kalau kita yang pakai. Nah, itu bisa dibantu, fotonya itu ada manusianya sebagai penunjang atau sebagai gambaran buat kita, oh ini ceritanya itu produknya besarnya segini, kalau dipakai tuh kira-kira bentuknya akan seperti ini, atau kira-kira apa ya, produknya ini akan digunakan pada bagian ini dari manusia tersebut gitu. Nah, kemudian untuk menampilkan produk-produk di foto atau di video biasanya akan dikombinasikan dengan warna-warna tertentu supaya tadi ya, supaya kelihatannya semuanya fokus ke produknya. Meskipun tidak selalu berupa produk itu yang difoto, bisa juga ilustrasi atau bisa juga bagian-bagian tertentu yang menggunakan atau bagian-bagian tertentu yang
menunjukkan bahwa oh ini cara pakainya, oh ini cara tutorialnya gitu. Nah, itu bisa digambarkan atau bisa ditunjukkan dengan si kombinasi warna yang tepat. Nah, ini mungkin saya agak cepat aja ya, yang bagian warna yang penting adalah biasanya penggunaan warna di dalam suatu foto itu karena tampilannya visual ya, jadi kadang kita menentukan warna yang tepat itu adalah bentuk yang penting gitu ya, untuk menunjukkan oh produknya ini warnanya sesuai loh nanti dengan yang akan diterima oleh si pembelinya gitu. Nah, biasanya ini yang saya tampilkan itu adalah berbagai variasi atau berbagai kombinasi warna, ada yang senada gitu ya, warnanya mirip-mirip, monokrom, ada juga yang analog. Analog itu pilihan dua warna yang sejenis, ada juga yang komplement. Komplement itu warna yang berseberangan dari diagramnya, jadi warnanya agak kontras. Dan ada juga yang warnanya itu terdiri dari 3 warna yang berbeda dari warna produknya. Jadi ini supaya lebih menonjolkan lagi bentuk atau kelihatan produknya itu seperti apa. Kemudian kenapa sih perlu untuk menampilkan warna yang sesuai pada suatu produk, suatu foto atau video produk? Karena bagi calon pembeli yang dia akan melihat si produk tersebut dalam foto atau video, dia akan merasa tergugah gitu ya, atau akan merasa ingin membeli ketika warna yang digunakan itu tepat gitu. Jadi ada masing-masing dari warna tersebut tuh punya unsur psikologinya gitu. Misalnya ada warna-warna yang membangkitkan rasa lapar gitu. Misalnya warna-warna yang cerah kuning atau merah. Ada juga warna-warna yang mengesankan dengan pakai produk ini Anda akan merasa lebih tenang gitu misalnya. Nah, itu warna-warna yang cenderung gelap atau cenderung netral gitu ya, atau cenderung kalem, warna biru, warna ungu. Kemudian warna itu sendiri juga biasanya menggambarkan suatu brand atau identitas. Tadi kan di awal saya menyampaikan bahwa ada identitas loh di dalam kita menampilkan foto atau produk. Nah, biasanya identitas itu juga dimunculkan atau diwujudkan dalam warna produk maupun warna nuansa dari fotonya. Tuh, misalnya warna kuning itu identik dengan salah satu produk makanan ya, McDonald gitu misalnya. Dan warna apa ya, hitam itu biasanya cenderung menggambarkan produk yang kesannya mewah atau kesannya glamor atau kesannya mahal gitu. Atau ada lagi misalnya warna hijau yang kesannya itu sehat atau kesannya itu peduli dengan lingkungan gitu. Misalnya ada produk-produk kesehatan atau produk-produk makanan yang sehat, itu biasanya akan banyak menggunakan warna hijau. Ada juga contohnya warna putih, itu yang mengesankan bahwa oh kalau pakai produk ini kesannya bersih, kesannya simple, kesannya ini peduli dengan kesehatan, karena putih kan biasanya cenderung ke arah produk-produk kesehatan atau produk-produk gadget gitu ya, misalnya Apple itu kan kebanyakan tokonya, kemudian produknya sendiri itu cenderung banyak yang menggunakan warna putih atau abu-abu. Lalu dengan adanya penggunaan si warna ini, kita bisa menampilkan makanan, kita bisa menampilkan produk atau makanan, minuman, atau baju gitu ya, atau aksesoris, atau bahkan produk-produk jasa itu dengan lebih sesuai. Nah, misalnya di sini saya menampilkan gambar nasi kuning gitu ya. Nasi kuning itu warna nasi kuningnya aja kan sudah kuning cerah gitu ya.
Nah, gimana menampilkan nasi kuning ini dengan lebih membangkitkan selera orang yang ingin membeli gitu. Wah, enak banget nih kayaknya nasi kuningnya. Nah, kita bisa tampilkan atau kita bisa kombinasikan dengan penunjang-penunjangnya, dengan lauk-lauknya, dengan sayurnya, atau misalnya dengan piringnya. Piringnya mungkin bisa netral, warnanya bisa putih. Tapi lauknya atau sayurnya itu ada unsur hijaunya atau unsur merahnya dari sambelnya. Nah, enak banget ya, ada nasi kuning, ada sambel, ada sayur ketimunnya, ada ayamnya, ada telurnya. Itu kalau ditampilin dalam satu foto, ditata yang bagus, nah itu akan sangat menarik untuk pembeli itu pengen membeli si nasi kuning ini. Itu contohnya. Kemudian ada lagi kalau misalnya jualan produk minuman. Nah, gimana sih cara menampilkan produk minuman yang kelihatannya seger banget atau kelihatannya oh kalau minum ini rasanya jadi hangat, rasanya jadi apa ya? Tenang. Kalau minuman-minuman teh, kopi, kopi panas, itu bisa juga ditampilkan dengan warna-warna yang sesuai. Teh atau kopi itu kan biasanya ditampilkan hangat atau diminum saat hangat gitu, misalnya ada kopi hangat atau teh hangat. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman bisa juga menampilkan fotonya ketika memang tehnya itu benar-benar panas. Jadi sampai asap-asapnya dari teh itu atau asap-asapnya dari kopi, uapnya itu ya kelihatan dengan jelas gitu. Jadi benar-benar memperlihatkan, wah ini enak banget kalau minum kopi hangat atau teh hangat. Nah, begitu pula dengan kebalikannya, kalau mau menjual minuman yang dingin gitu ya, yang kalau dipegang tuh dingin, seger gitu kalau diminum. Nah, itu bisa juga ditampilkan dengan menunjukkan di foto itu ada esnya, kemudian gelasnya mungkin di fotonya tuh pas gelasnya lagi keringetan gitu. Jadi kalau kita pegang tuh pas kita pegang tuh kayaknya rasanya gelasnya itu dingin dan seger banget. Nah, itu bisa trik-trik untuk menampilkan minuman-minuman. Atau kalau mau menunjukkan kalau ini tuh minumannya manis gitu, misalnya apa ya susu gitu ya, susu manis gitu. Nah itu bisa juga ditampilkan ada gelas, ada susu, ada juga ditampilkan taburan gulanya di sekitarnya. Jadi memperlihatkan kalau susunya ini sudah manis loh gitu. Itu trik-trik atau cara-cara untuk menampilkan produk minuman di dalam satu foto. Kemudian ada lagi ketika kita menampilkan produk misalnya pakaian gitu ya. Pakaian bisa juga ditampilkan dengan ada yang pakai, ada modelnya gitu ya. Bisa juga ditampilkan dengan pakaiannya saja gitu. Sekarang banyak yang model-model fotonya seperti ini gitu ya. Jadi ditampilkan fotonya saja. Ini yang saya tampilkan di slide itu fotonya tidak ada manusianya, tapi hanya bajunya. Tapi bajunya ini ditata sedemikian rupa, ada baju, ada celana, ditata gitu ya, ada tasnya, warnanya juga macam-macam ya, warna-warni. Jadi kelihatannya menarik gitu untuk dilihat oleh pembeli. Sedangkan kita juga nggak susah gitu buat menampilkan, nggak harus manggil model atau nggak harus bayar model gitu ya untuk menampilkan si baju ini. Kemudian yang penting kalau misalnya mau foto produk baju ya, Bapak Ibu dan teman-teman, yang penting bajunya itu disetrika dulu, jadi nggak kelihatan ada kusut-kusutnya gitu. Kalau kelihatan kusut itu kelihatannya fotonya kurang niat gitu ya, untuk masa mau foto aja bajunya nggak disetrika dulu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada usaha-usaha untuk menata dulu atau mempersiapkan dulu si produknya ini sebelum dia itu pas loh untuk dimasukkan di dalam suatu foto atau video. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa menampilkan packaging dari produk-produk yang akan dijual. Kadang packagingnya itu lebih menarik daripada produknya.
Nah, maka dari itu biasanya packagingnya itu juga difotokan atau direkam gitu ya di dalam bentuk video, dan packagingnya biasanya dicari yang warna-warnanya memang warna-warna yang cerah gitu. Apalagi kalau produknya makanan. Dengan menampilkan warna yang cerah, kadang-kadang video atau foto yang dihasilkan itu dapat menggugah selera dari calon pembelinya. Begitu pula dengan packaging dari produk lain ya, selain makanan gitu ya, mungkin packaging dari apa ya, gadget gitu ya, atau packaging dari produk fashion itu biasanya ditampilkan dengan warna-warna cerah atau warna-warna yang sesuai dengan identitas dari si produk tersebut. Biasanya akan sesuai, warnanya akan mirip-mirip. Produknya warnanya apa, si packagingnya warnanya akan cenderung ke arah yang sama. Lalu ada produk-produk lain, produk furniture, misalnya ya kursi, meja, ada lemari, ada bench gitu ya, atau bangku gitu, itu juga bisa ditampilkan dengan sangat menarik ketika tadi ya menerapkan prinsip-prinsip atau tips-tips, background-nya dicari background yang polos, kemudian bersih gitu ya, kelihatannya tidak ada benda-benda lain yang mengganggu, jadi fokus ke fotonya. Kemudian warnanya atau warna background-nya itu dicari yang sesuai gitu ya, yang bisa menampilkan lebih fokus lagi si foto produknya. Lalu kalau misalnya produk jasa seperti apa? Produk jasa itu biasanya ditampilkan dengan semacam ilustrasi-ilustrasi atau proses ketika sedang melakukan jasa tersebut. Kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman, oh saya pinter main gitar gitu ya. Nah, bisa juga fotonya yang ditampilkan itu foto ketika sedang bermain gitar. Nggak harus full ya dari atas sampai bawah badan gitu, bisa juga diambil bagian gitarnya aja atau bagian ketika tangannya lagi main gitar gitu. Itu dengan angle yang bagus, atau misalnya minta tolong fotografernya atau minta tolong pendampingnya memfotokan pada saat main gitar tapi bagian gitarnya aja atau bagian ketika sedang menikmati musiknya, itu juga akan sangat menarik untuk pada akhirnya misalnya calon pengguna jasanya itu memanggil teman Bapak Ibu atau teman-teman yang punya jasa musisi. Atau pada saat misalnya punya jasa pijat gitu ya. Ini yang saya tampilkan itu ada orang lagi dipijat, kelihatan dari kepala sampai bagian bahunya. Terus kemudian kelihatan kalau ekspresi dari orang yang dipijat itu sangat menikmati pijatannya gitu. Jadi enak banget ini kayaknya kalau dipijat dengan bapak ini atau ibu ini atau mas ini atau mbak ini gitu. Jadi orang lain gitu ya ketika melihat foto ini akan sangat tertarik gitu. Oh, kalau dipijat sama bapak ibu ini kayaknya akan sangat enak gitu, akan sangat nyaman gitu. Tidak ada ekspresi apa ya, misalnya tidak ada ekspresi kesakitan gitu misalnya, atau tidak ada ekspresi yang kurang nyaman gitu. Nah, itu akan sangat membuat terbantu ya dari segi marketing melalui foto atau video produk. Atau bisa juga ditampilkan tidak harus ketika prosesnya gitu, atau tidak harus ketika sedang berlangsung ya jasanya, bisa juga ditampilkan melalui ilustrasi-ilustrasi. Kalau pijat biasanya akan ditemani dengan minyak aromaterapi gitu, atau misalnya ditemani dengan lilin-lilin aromaterapi yang membantu harumnya atau membantu baunya minyak itu lebih nyaman lagi. Nah, itu bisa juga tuh minta tolong diambilin foto atau minta tolong dipotretkan foto bagian lilin aromaterapinya aja atau bagian minyaknya saja gitu. Jadi kelihatan, oh kalau pijat dengan saya nanti minyaknya akan pakai minyak ini gitu, atau
akan ada fasilitas lilin aromaterapi yang membantu lebih rileks lagi. Nah, itu akan sangat menarik kalau untuk ditampilkan menjadi foto atau video produk. Kemudian, nah ini yang kedua gitu ya. Setelah kita membuat gambarnya atau membuat videonya atau membuat fotonya, terus gimana cara menampilkannya ke dalam sosial media atau ke dalam chat group gitu ya, atau lewat status atau lewat e-commerce ya, lewat Shopee atau Tokopedia. Yang penting adalah gimana sih gambar ini dapat bercerita tadi ya. Tentu saja akan sangat terbantu atau akan sangat baik jika kalimat atau deskripsi penyerta dari video atau foto tersebut disampaikan juga dengan baik gitu. Jadi selain gambarnya, deskripsi yang menyertai atau deskripsi yang menunjang itu disampaikan dengan betul-betul dipikirkan. Yang pertama, deskripsinya tentang produk tersebut itu harus detail. Jadi kalau misalnya kita menampilkan, oh ada produk makanan gitu misalnya ya, atau produk obat tertentu, itu ya harus ditampilkan, oh komposisi dari makanannya ini bahannya apa aja, kemudian kira-kira bisa dimakan untuk berapa porsi, atau tahan berapa lama gitu ya, biasanya kan ditampilkan seperti itu. Nah, kalau produknya baju gitu ya, itu biasanya ditampilkan sampai ukuran-ukurannya ya. Ini ukuran XL atau ukuran L atau ukuran M dengan ukuran sekian sentimeter, lingkar dadanya seberapa, lingkar pinggangnya seberapa, panjang bajunya seberapa, itu ditampilkan dengan detail gitu. Jadi dituliskan bahannya seperti apa, halus atau bahan yang ringan atau bahan yang berat, itu bisa juga ditampilkan seperti itu. Lalu yang penting adalah Bapak Ibu dan teman-teman bisa menceritakan produk ini dengan menarik gitu. Jadi ada istilah yang namanya copywriting atau mendeskripsikan produknya dengan menarik di sosial media. Ini sudah banyak banget tips-tipsnya gitu ya mengenai gimana sih cara menyusun kalimatnya, gimana sih cara membuat supaya si calon pembeli ini tertarik dengan ceritanya gitu ya. Ceritanya harus ditulis seperti apa atau cara menuliskannya itu gimana gitu. Dengan kalimat-kalimat yang positif atau dengan kalimat-kalimat yang membuat semangat gitu ya, benar-benar membuat orang itu pengen beli gitu tanpa orang itu merasa dipaksa buat membeli gitu. Jadi ini bisa ditampilkan dengan istilah atau dengan trik dari copywriting itu. Kemudian ketika menampilkan produk dengan gambar, biasanya akan ada orang yang tanya atau akan ada orang yang menanggapi gitu ya. Nah, itu tugas kita adalah sebagai penjualnya berinteraksi dengan yang tanya ini, dengan followers, dengan subscribers ya. Itu jangan dicuekin Bapak Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu dijawab, kemudian cara kita menjawabnya juga dengan baik gitu ya, dengan ramah gitu ya, tulisannya dengan ramah gitu. Kemudian disampaikan dengan jelas kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalau ada review-review gitu juga ditampilkan atau dijawab atau ditanggapi dengan jelas dan baik. Kemudian biasanya ketika menampilkan deskripsi produk ini, kita bisa menggunakan bantuan hashtag atau tanda pagar gitu ya, untuk memberikan kata-kata kunci. Ini jual pakaian anak gitu. Dikasih hashtag pakaian anak atau dikasih hashtag untuk anak-anak atau dikasih hashtag kids fashion, hashtag-hashtag atau kata kunci yang terkenal yang kira-kira orang itu kalau nyari produk itu namanya akan atau kata-katanya akan kata-kata ini gitu. Jadi begitu dicari atau begitu di klik gitu ya hashtagnya, langsung ketemu nih produknya, langsung bisa mengarah ke produk yang dijual oleh Bapak Ibu atau teman-teman.
Nah, ini ada beberapa tips ya untuk menampilkan produk atau menampilkan gambar atau menceritakan gambar itu tidak harus berupa gambar produknya, Bapak Ibu. Jadi di sini sebenarnya saya menampilkan ada 3 lingkaran yang saling terkait, yang intinya di tengah-tengah itu ada yang namanya pesan yang seimbang. Jadi kalau kita menampilkan suatu produk, gambarnya itu dan pesannya itu tidak harus berupa produknya. Bisa juga kita share ide-ide atau kita share tips-tips atau tutorial cara menggunakannya seperti apa. Ini enaknya dimakan dengan apa. Ini enaknya di mix and match, bajunya di mix and match dengan gaya seperti apa. Bisa digunakan dalam momen apa gitu ya, atau kita bisa menggunakan jasa pijat kira-kira berapa kali seminggu, dikasih tips-tips seperti itu. Kemudian tadi ya ada pertanyaan-pertanyaan itu dijawab, atau ada pertanyaan-pertanyaan itu ditanggapi dengan baik gitu. Jadi biasanya para pebisnis online ini atau para penampil gambar produk ini akan punya satu gambaran atau satu schedule yang jelas gitu ya, yang mengatur saya akan upload foto produk ini kapan, kemudian saya akan upload sesuatu yang berhubungan dengan promosi meskipun nggak gambar produknya itu kapan ya kira-kira. Kemudian saya akan upload ide, tips-tips terkait bisnis, terkait jasa yang saya tawarkan ini kira-kira kapan. Kemudian saya akan berinteraksi, saya akan memancing-mancing pengguna atau memancing-mancing follower untuk berinteraksi dengan postingan atau dengan gambar-gambar saya ini kapan. Jadi ada waktu-waktunya atau ada jadwalnya, selain kita punya deskripsinya, kita juga perlu mengatur jadwal kapan kita akan mengupload produk yang ditawarkan. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kita bisa mulai sebenarnya, mari berlatih dari apa yang ide teman-teman sudah dapatkan tadi ya, banyak ide-idenya, mau bisnis ini, mau jadi translator, mau punya jasa musisi, tadi tuh banyak banget sebenarnya ide-ide dari Bapak Ibu dan teman-teman, tapi coba yuk kita mungkin akan menggandeng apakah itu pendamping kita, atau teman kita, atau kalau misalnya sudah punya kenalan fotografer gitu ya, atau videografer bisa diajakin gitu untuk membantu menampilkan produk yang baik, kemudian menyesuaikan dengan tips-tips yang tadi sudah di-share, kemudian Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengarahkan saya maunya fotonya akan seperti ini gitu, atau saya maunya bisa menampilkan bagian ininya gitu. Nah, itu Bapak Ibu dan teman-teman mulai bisa untuk berlatih di sini gitu, atau mulai setelah proses training ini selesai gitu ya, mulai dicoba, kemudian sampai ke gimana caranya mendeskripsikan si produk ini dengan menarik. Gitu. Kira-kira seperti itu materi dari saya. Semoga ada tanggapan atau pertanyaan dan semoga kita bisa belajar bersama dari sini. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih Mas Gani. Ada pertanyaan? Ini ada Pak Ismail. Iya, sedang silakan. present. Silakan Pak. Saya stop share. Ya, terima kasih Mbak dan Mas Tommy. Perkenalkan, saya Ismail dari Makassar. Ini mau bertanya soal gambar produk atau gambar jasa untuk postingan promosi. Nah, kebetulan saya punya satu usaha di bidang jasa dan juga sudah masuk di media sosial. Sudah ada fanpage, dan untuk beberapa hari terakhir saya
berkali-kali upload postingan soal promosi-promosi seperti itu, yang menyertakan gambar Mm-mm. dan juga deskripsi. Nah, tapi untuk gambarnya ini saya pakai cara-cara alternatif, misalnya saya ambil dari, website-website yang menyediakan stok-stok foto gratis, ya sebut saja seperti Pixabay atau Pexel.com, seperti itu, Mbak. Nah, Ya, ya. seperti yang Mbak jelaskan tadi bahwa saya ambil gambar itu yang berkenaan dengan, usaha saya, misalnya, usaha saya kan laundry. Nah, eee Mm-mm. eee, terkadang itu saya, apa namanya, ketika promosi, angel promosinya itu, misalnya untuk orang-orang yang sibuk, dengan pekerjaannya. Jadi saya cari orang yang, saya cari gambar yang orang-orang yang sedang bekerja misalnya di depan Mm-mm. komputer. Terus nanti disandingkan dengan, copywriting, eee, di dalam deskripsi gambar tersebut. Menurut Mm-mm. Mbak, apabila saya menerapkan cara-cara alternatif seperti ini, mengambil foto yang tersedia di, Mm-mm. apa namanya, website yang menyediakan stok-stok gambar gratis, seperti itu tadi, Mm-mm. apakah bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan pelanggan atau, lebih besarnya apakah ini menyalahgunakan hak cipta, seperti itu? Mohon penjelasannya, Mbak. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Ismail. Kalau menurut saya sih, kalau memang itu website yang menyediakan gambar gratis, biasanya memang bisa digunakan gitu ya. Tapi ada beberapa website yang dia menyatakan bahwa, oh gambar ini tuh nggak bisa digunakan untuk komersial. Jadi memang harus hati-hati membaca secara lebih detail lagi sih Pak Ismail, apakah gambarnya itu boleh digunakan untuk fungsi atau untuk kondisi yang memang untuk berjualan atau memang sebagai gambar-gambar ilustrasi saja. Dan yang penting kalau misalnya nanti gambarnya itu memang boleh untuk commercial use, biasanya kan kalau pakai bahasa Inggris not for commercial use atau boleh gitu ya pakai untuk commercial use. Kalau boleh memang biasanya wajib untuk ditampilkan sumbernya gitu. Jadi selain kita menampilkan deskripsinya, bisa juga menampilkan atau perlu ditambahkan di bawahnya ya. Ini gambarnya ini diambil dari mana sih? Gitu. Jadi orang itu juga tahu gitu kalau ini tuh gambarnya yang ya memang ngambil gambar, ngambil ilustrasi gambar dari website tertentu dan website itu memang menyediakan gambarnya secara gratis gitu. Cuman mungkin yang poin pertama itu ya Pak Ismail ya yang harus diperhatikan, boleh untuk komersial use atau nggak boleh gitu. Itu kira-kira Pak Ismail. Apakah menurutnya Mbak itu bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan pelanggan atau seperti apa, Mbak? Apakah Hmm, maksudnya ketika, promosinya seperti ini itu terlihat kurang profesional atau kayak gimana? nggak apa-apa sih sebenarnya Pak. Sebenarnya ya boleh-boleh aja gitu untuk biasanya juga sebenarnya orang tuh juga nggak terlalu ini kok. Kalau awam ya nggak terlalu mempedulikan atau nggak terlalu melihat ini gambarnya dari mana gitu ya. Biasa. Tapi mungkin yang punya gambar atau yang penyedia gambarnya itu kalau memang dia tahu gitu ya gambarnya dipakai buat jualan, nah itu yang siapa tahu ternyata nanti bisa diprotes gitu. Tapi kalau dari pembelinya harusnya sih dia akan maklum ya. Maksudnya kita akan oke-oke aja kalau misalnya memang gambarnya tuh ambil tapi disertakan sumbernya gitu. Kalau bisa sih dikombinasi ya Pak Ismail ya. Jadi nggak semua gambarnya itu gambar dari website, tapi mungkin sekali-kali posting gambar yang foto pada saat atau kan Pak Ismail tadi jasanya laundry ya kalau nggak salah ya.
Mungkin sekali-kali foto kondisi laundrynya atau foto hasil laundrynya yang menunjukkan kalau oh ini kalau laundry di sini tuh bersih loh gitu. Itu boleh aja sih Pak Ismail. Iya, terima kasih Mbak dan Mas Tommy atas kesempatannya. Mungkin saya rasa itu cukup dan ya. Ya, Terima kasih terima banyak kasih ya Mbak. Pak Ismail. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Ya, Ya, ini Pak. ada Ya. pertanyaan dari Pak Eka Kristian. Nah, ini Ya, justru sudah menyampaikan apa contohnya langsung. contohnya langsung ya. Iya, Ya, ini saya boleh tampilin nggak ya Mas Gani ya? iya boleh, boleh. Boleh ya, coba ya. Saya juga sambil lihat-lihat tadi. Ya sih cari. Nah ini kalau sudah ada yang menampilkan ini, saya senang banget nih bisa sambil kita telaah bersama gitu ya. Ini ada satu gambarnya Mas Eka. Mas Eka-nya yang mana ya? Yang Ini pakai ada dua masker orang. biru. Yang pakai masker biru. Oh, oke. Ada dua orang, Mas Eka dan temannya ketika sedang ini ya bermain keyboard ya. Ini sebenarnya bagus sih fotonya, dari kejelasannya tuh menurut saya sih sudah jelas gitu ya kalau menampilkan jasa musisi gitu ya. Kalau apa sih istilahnya, organ tunggal gitu ya mungkin ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya Mas Eka ya. Tapi ini oke sih Mas Eka, cuman mungkin akan lebih menarik kalau kayaknya ada di beberapa foto yang lain ya. Kalau menampilkannya itu pada saat bermain, benar-benar bermain gitu ya. Saya nggak tahu ini posisinya apakah memang main atau hanya pose saja gitu. Jadi akan lebih bagus kalau pada saat bermain. Nah ini ya, ini kayaknya ini lebih menarik nih yang ada Mas Eka. Ini yang Mas Eka ya? Ya saya. Ya, yang Mas Eka ini kalau pas lagi main beneran itu akan sangat menarik gitu. Kalau Itu bisa sih, saya main sih itu. itu akan sangat bagus. Ini bagus banget nih yang dari samping kelihatan dari agak bawah terus difoto dari samping. Ini keren banget kalau ditampilin di sosial medianya Mas Eka. Jadi ada pose main keyboard, terus di fotonya tuh angle-nya dari samping, bukan dari depan. Kalau dari depan itu mungkin boleh ditampilin juga buat kombinasi gitu ya. Kadang-kadang tampilin dari depan, kadang dari samping ketika main, dan difokuskan. Yang memfoto tuh memfokuskan pada keyboardnya dan tangannya Mas Eka gitu. Iya. Itu keren banget. Bisa Cuman banget memang ini gitu ditampilin. kendalanya harus butuh pendamping itu loh. Jadi memang ya ini sih kadang-kadang kendalanya. Iya, nggak Jadi apa-apa nggak Mas bisa Eka, tapi kan pendampingnya bisa diarahkan kan. Oh, saya maunya difoto dari samping gitu. Atau saya Iya. maunya fotonya yang fokusnya itu ke tangan saya pada saat main keyboard gitu. Jadi Mas Eka-nya sendiri yang mengarahkan fotografernya gitu loh. Yang pendamping yang foto gitu. Jadi itu akan sangat bagus banget kalau Mas Eka berani gitu ya untuk saya maunya di fotonya gini, saya maunya kelihatannya yang fokusnya ke pas main keyboardnya. Saya juga nggak ahli fotografer juga masalah, jadi nggak ngerti angle-nya ini yang bagus dari mana ya. Nggak apa-apa, yang penting ini Mas Eka bisa request. Ya mungkin itu butuh ini masukan dari profesional seperti dari Mbak Mel ini mungkin. Makanya itu. Untuk bantu teman-teman kira-kira kalau gambar yang seperti ini sudah pas atau belum gitu sebelum ini. Mungkin nanti ke depannya teman-teman bisa ya. Iya, boleh. Menghubungi Mbak Mel ya. Boleh. Ini ya, Mas Eka saya bantu ya. Ini ada nomornya, yang belakangnya 113, terus belakangnya 057. Pokoknya kelihatan, kalau di saya sih fotonya itu sangat kelihatan Mas Eka tuh profesional banget buat main keyboard. Belakangnya 057 sama 113. Yang pas biolanya itu gimana?
Yang mana? Yang apa Mas Eka? Yang biola. Oh iya, belum sampai Mas Eka. Belum sampai. Ya. Oh ini ya yang foto main biola ya? Iya. Ya ini bagus banget sih Mas Eka. Ini difotokan profesional kah? Iya itu memang pakai jasa foto studio sih waktu itu. Oh oke. Iya ini bagus banget buat foto profil. Lumayan juga itu. Iya bagus banget memang Mas Eka. Dan backgroundnya itu sudah membuat Mas Eka-nya itu fokus gitu loh. Fokus kelihatan kalau lagi main biola. Tuh. Ya kalau jasa sih, kalau menurut saya memang kalau apalagi kalau jasanya musik ya, bisa main apa ya yang ditampilkan pada saat mainnya gitu. Itu akan sangat keren sekali. Ini keren banget sih Mas Eka yang foto main biola. Iya, soalnya memang itu pakai jasa profesional sih, gitu. Ini juga bagus loh yang foto main piano Mas Eka. Ada ya foto main piano difotokan dari samping terus kelihatan pianonya. Cuma mungkin nanti kalau misalnya minta difotoin lagi ya, minta difotoinnya agak lebih terang sedikit gitu. Itu akan sangat keren. Oh, lightingnya berarti ya? Oh ini ada foto biolanya juga ya, foto biola 1. Iya. Ini Mas Eka, kalau menurut saya, ini saya lagi lihat foto viola 2 ya Mas Eka ya. Foto viola 2 ini, biolanya itu posisinya tuh bagus Mas Eka, jadi ditaruh di tempatnya, cuma dia ditaruh di lantai Mas Eka. Jadi kalau menurut saya sih, karena kan biola itu kan kayak benda yang mahal gitu kan, kesannya itu kan mahal dan bagus banget ya bunyinya ya. Jadi kalau posisinya itu ditaruhnya di lantai, itu akan agak mengurangi kesan mahal dan bagusnya si biola itu. Jadi mendingan Mas Eka request jangan pas ditaruh di lantai, taruh di meja. Mejanya juga mungkin cari meja yang kelihatannya atau minta meja yang polos gitu ya, atau dikasih taplak yang polos. Jadi warna dari biolanya ini kelihatan akan sangat bagus. Gitu. Kalau bisa jangan ditaruh di lantai gitu sih Mas Eka. Soalnya kan makainya itu kan di atas ya Mas Eka ya, di bahu kita kan. Jadi ada kesan-kesan itu yang perlu dipikirin juga sih Mas Eka. Kecuali kalau drum ya. Kalau drum itu kan ada yang di bawah kan, atau gamelan gitu ya. Kalau gamelan gitu kan kita mainnya memang duduk di bawah bersila gitu kan. Kan agak beda ya Mas Eka ya. Paham nggak? Ngerti nggak maksudnya? Ya. Tuh. Jadi kalau bisa sih nggak di. Kalau akan lebih bagus lagi kalau posisi foto biolanya itu di meja atau di lemari gitu. Kalau ditaruh di atas case-nya gitu kan ada kayak case-nya itu. Ya ini ditaruh di atas case-nya Mas Eka. Cuma case-nya itu ditaruhnya di lantai. Ada keramiknya kelihatan. Terus ditaruh, terus sebenarnya ini kalau dari saya ya kelihatan kalau di depan pintu gitu. Nah itu kesan bahwa musisi yang jago main biola terus sangat menghargai biolanya itu agak kurang. Kalau peletakan fotonya juga perlu diperhatikan. Itu sih kalau saran saya atau menurut saya sih akan lebih keren lagi kalau peletakannya juga bagus. Kalau itu sih maksud saya mau kupromosikan di marketplace sih karena kebetulan mau dijual itu alatnya. Oh malah mau dijual, kira karena ya sama aja Mas Eka, kalau dijual juga better, lebih baik kalau ditaruh di meja apa kursi gitu yang agak di atas gitu lah. Jangan nggak kelihatan kalau di lantai. Kalau di lantai kan kesannya kok ditaruh bawah gitu. Kurang bagus gitu. Iya. Oke. Fotonya udah jelas loh, bagus. Foto ya, cuman gambarnya yang kurang ya tajam. Cuma backgroundnya jadi kelihatan banget kalau itu ditaruh bawah. Sudah ya, sudah habis fotonya Mas Eka. Sudah ya, kayaknya sudah sih ya, cuman itu sih. Ada lagi. Ya, mungkin menyambung pertanyaannya
Mas Eka, Mbak Mel. Iya, iya. Kalau tips-tipsnya untuk supaya apa ya, gambarnya tetap bagus tapi pakai kameranya nggak bagus gitu, karena mungkin ada teman-teman yang nggak punya kamera yang bagus itu. Apakah mungkin ada aplikasi atau semacam apa yang bisa bikin gambar itu jadi bagus gitu? Kayak mungkin yang di IG gitu ya, gambar kita jadi tambahin apa gitu, Mbak? Iya, iya Pak Tommy, terima kasih pertanyaannya. Kalau saran saya sih yang nomor 1 itu mau seberapa kamera kan sekarang sebenarnya nggak terlalu ini dulu ya, nggak, maksudnya kualitasnya kan lumayan kan dibandingkan zaman dulu. Sebenarnya intinya itu adalah pencahayaannya sih Pak Tommy. Jadi kalau misalnya cahayanya sudah bagus, sudah terang, cukup terang, itu biasanya hasilnya sudah lumayan jelas. Kayak tadi fotonya Mas Eka itu ada beberapa yang sebenarnya kameranya biasa atau pakai handphone biasa itu sudah kelihatan jelas karena cahayanya itu kayaknya sudah bagus gitu, sudah jelas gitu. Paling enggak triknya itu sebenarnya kalau foto mau jelas gitu ya, siang hari atau pagi hari di dekat jendela gitu misalnya. Itu udah lumayan memperbagus fotonya gitu. Kalau misalnya mau pakai aplikasi ya memang ada sih beberapa aplikasi yang buat mencerahkan atau memperbaiki misalnya tingkat kontrasnya atau kejelasannya itu memang ada di IG sendiri, di Instagram sendiri tuh pakai itu juga udah cukup bagus sih. Filter itu. Di situ. Iya, filternya itu juga sudah cukup bagus sih. Nggak usah pakai, maksudnya nggak usah download aplikasi yang kan lumayan ya, agak berat-berat ya aplikasi edit foto itu biasanya. Itu sebenarnya sudah cukup oke. Kalau saya biasanya ada aplikasi namanya Snapseed. Itu lumayan enteng kalau di handphone dan lumayan agak ke arah profesional gitu. Jadi editannya nggak terlalu agak bisa diedit secara profesional gitulah. Pilihan menunya banyak, fitur-fiturnya. Namanya Snapseed. Itu memang khusus foto ya? Snapseed saya lupa, saya nggak pernah ngedit video soalnya. Edit videonya pakai aplikasi iya biasanya foto. Kalau cuman tapi biasanya kalau saya itu kalau cuman ngedit, kadang kan foto kalau ditaruh di Instagram kalau kepanjangan itu kan, nah ini juga ini ya kayaknya saya agak lupa, penting juga buat mengatur ukuran fotonya. Kadang kalau di Instagram tuh dia mintanya panjang tertentu dari videonya, dari fotonya itu. Jadi panjangnya nggak bisa terlalu panjang, ada rasionya 4:5 kalau nggak salah. Kalau terlalu panjang memang harus diedit di aplikasi. Biasanya pakai apa ya istilahnya? Photogrid apa ya kalau nggak salah. Itu buat membantu untuk menyesuaikan panjang dari rasio panjang kali lebarnya foto itu. Itu baik portrait maupun landscape ya sama ya? Landscape juga segituan kalau nggak salah. 4:5 itu. Okay. Itu kalau Instagram. Nanti kalau Facebook kayaknya beda lagi. Facebook beda lagi. Terus biasanya kalau YouTube itu kan video masih bisa panjang ya. Kalau Instagram kalau video kan terbatas panjangnya. Nah, itu juga perlu diedit juga. Apalagi ya ini. Kalau kayak Insta Story itu mungkin lebih ini ya, lebih disukai yang fotonya itu memang yang portrait yang panjang gitu, bukan yang lebar. Kalau yang lebar nanti kelihatannya lebih kecil. Itu aja sih paling Pak Tommy. Ya, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Ada yang bertanya dari chat ya. Ring light. Ya, tentang ring light ya. Kalau dengan ring light apa membuat hasilnya lebih bagus, Mbak? Bagus. Kalau saya
ring light itu bagus sih. Ini ibu apa bapak ya saya mau manggilnya. Ini bagus kalau pakai ring light akan menambah cahaya. Cuma kadang-kadang perlu diatur tingkat keterangan ring light-nya. Sebenarnya kalau ring light itu kan bisa diatur redup, kemudian sedang gitu ya, cahayanya biasa atau sangat terang gitu. Nah, itu perlu diatur. Kadang kalau terlalu terang cahayanya menembak ke produknya, detail dari produknya itu agak hilang gitu. Jadi kalau misalnya terlalu terang itu nanti nggak kelihatan. Kalau produk itu kan, atau kalau misalnya kita foto itu kan kita ada bayangan ya sebenarnya ya, ada bayangan yang membuat bentuknya kita atau bentuknya si benda itu akan lebih jelas. Nah, kadang kalau ring light-nya terlalu terang, nah bayangan itu hilang sehingga ininya juga hilang, detail dari produknya juga kurang bagus gitu. Jadi memang perlu hati-hati sih pakai ring light sih. Terus warna, kalau saya punya ring light itu soalnya ada warna kuning, ada cahayanya warna kuning, ada putihnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau salah pilih warna ring light-nya, terlalu kuning atau terlalu putih, warna produknya itu sendiri, apalagi kalau produknya baju gitu ya, itu jadi agak terganggu gitu. Nanti takutnya si pembelinya itu kecewa karena warnanya agak berbeda ya sama yang ditampilin di foto, padahal itu karena efek lampunya atau karena efek ring light-nya. Makanya sebenarnya yang paling natural itu emang cahaya matahari sih. Kalau pas fotonya siang-siang gitu ya, atau cahaya mataharinya banyak, itu cahayanya yang paling natural, yang paling alami. Jadi paling enggak ring light-nya itu disetting seperti warna cahaya matahari, nggak terlalu kuning atau nggak terlalu putih. Itu kira-kira Bapak atau Ibu Maulana ada yang masih Ya, bingung? adakah yang ingin bertanya lagi? Tadi kalau tidak salah Mbak Rizka dari Makassar raise hand ya. Silakan. Bagaimana Mbak Rizka? Oh iya, baik. Tadi saya cuma mau bertanya, apa perbedaan tampilan landscape dan potret untuk video dan foto, tapi sepertinya sudah dijawab, jadi saya turunkan lagi tangan saya. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih, Mbak Rizka. Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi pada rekan-rekan sekalian? Bu, jadi kalau saya tanya bagaimana ya, Bu? Kan ya, Boleh, kemarin Mas kalau Gani. tidak salah dari beberapa peserta ini ada yang menekuni dropshipper gitu. Nah, itu apa yang harus diperhatikan gitu loh. Kalau misalkan kita sebagai dropshipper terkait foto produk, kan biasanya foto produknya ini kan dari mitranya begitu. Nah, apa yang harus kita perhatikan gitu? Oh iya sih, kalau dropshipper nggak pegang produknya langsung ya. Iya, gitu. Ya memang ya, biasanya memilih sih produk mana yang sebenarnya paling bagus kalau dicoba dulu ya, maksudnya tapi nggak selalu ini ya Mas ya, kalau dropshipper nggak selalu bendanya atau produknya itu nggak selalu sampai ke dropshippernya kan ya. Kalau sebenarnya biasanya yang dilakukan kalau memang dropshipper yang produknya nggak terlalu mahal atau nggak terlalu banyak jenisnya, itu kalau saya lebih suka lihatnya yang mereka memang foto sendiri gitu, memang melakukan foto produknya sendiri meskipun itu produk reseller atau produk dropshipper. Jadi itu punya kekhasan sendiri kalau oh itu fotonya dari dropshipper ini loh gitu, atau fotonya tuh asli atau original dari si dropshipper ini, mungkin lebih jelas atau mungkin lebih detail gitu ya yang ditampilkan dari produknya. Cuma kalau memang enggak bisa menampilkan nggak bisa foto sendiri, itu memang ya pinter-pinteran kita memfilter produk foto mana yang pas buat ditampilkan di
e-commerce-nya. Gitu sih. Berarti harus beli produknya dulu kali Mbak ya, terus difoto sendiri. Iya, gitu. sampelnya kali ya. Kalau nggak terlalu mahal gitu, mungkin malah bisa diusahakan gitu. Siapa tahu kan kalau fotonya original punyanya dropshippernya orang lebih tertarik atau bisa jadi lebih laris karena fotonya lebih detail atau fotonya lebih jelas gitu ya daripada yang dikasih sama mitranya, suppliernya langsung. Gitu. Tapi itu tidak masalah ya dengan mitranya kalau misalnya kita bikin foto sendiri gitu ya. Harusnya nggak apa-apa sih. Atau ya memang harus ini ya, janjian berarti ya, janjian dengan mitranya ya. Ini boleh nggak kalau difotoin? Kalau fotonya kita sendiri, dari kita sendiri. Okay. Kalau saya lihat sih beberapa ada yang kayak gitu ya. Jadi sama produknya sama, tapi fotonya bisa beda-beda. Itu kan berarti kan dropshippernya yang dia usaha buat memfoto sendiri kan. Ya. Mbak, kalau misalnya video itu butuh kayak tulisan-tulisan gitu juga nggak Mbak? Tulisan atau hanya video begitu saja dengan suara saja atau butuh dikasih tulisan-tulisan tertentu gitu ya, mungkin menggunakan tipografi atau gimana supaya lebih menarik gitu. Boleh sih kalau misalnya mau menambahkan tulisan, tergantung tergantung videonya apa, produknya apa juga. Jadi kalau misalnya mungkin kayak jasa, misalnya mau menjelaskan jasa terapis gitu ya, atau pijat gitu, itu akan sangat bagus kalau misalnya memang dibantu tulisan kan. Berarti ini kita bisa melayani jasa pijat untuk segala umur gitu, mulai dari dewasa atau sampai ke anak-anak, terus fitur-fiturnya apa aja, atau apa saja penyakitnya gitu yang bisa diatasi atau bisa dibantu dengan si jasa pijat ini. Biasanya kan perlu ya ditambahkan dengan tulisan itu di videonya. Kalau bisa sih nggak apa-apa sih ditambahkan, akan sangat bagus juga. Oke, kalau ini Mbak, kalau misalnya video itu untuk jasa ya, terutama kalau saya pikir kalau produk kayaknya nggak bisa ini. Kalau jasa gitu, terus kita pakainya model doodle gitu Mbak. Nah itu kira-kira gimana kalau menurut Mbak Mel gitu? Oh, jadi bukan bukan jasanya, tapi pakai animasi-animasi. Iya, animasi doodle kayak gitu misalnya. Boleh aja, keren-keren aja kok kalau bisa minta bantuan gitu ya, minta dibuatkan animasi. Boleh aja, keren banget loh kalau bisa seperti itu sebenarnya. Oke Mbak, sebenarnya kan ada beberapa website yang kayak penyedia kayak Doodly gitu kan. Cuma itu kan berbayar sebenarnya. Iya sih. Iya memang yang harus gratisan juga nggak terlalu gratisan. bagus, tapi nggak sebagus memang kalau berbayar sebagus, sih benar-benar. Iya kalau berbayar. Iya memang harus nyari juga ya. Saya juga belum nemu sih patungnya mana yang bagus kalau buat doodle-doodle gitu. Saya pernah nyoba yaitu pakai Doodly itu, tapi ternyata harus berbayar untuk lebih dapat fitur yang lebih bagus lagi. Iya sih. Kalau misalnya nggak terlalu mahal, mungkin bisa patungan gitu kali ya patungnya. Jadi siapa gitu ya yang mau pakai jasanya ini, jasa doodle-nya ini, terus patungan supaya bisa dapat fiturnya. Atau kita ini Mbak, misalnya kita buka jasa itu, artinya kalau mungkin teman-teman yang pengen dibikinin gitu, terus kita yang punya akses ke sana yang bikinin gitu kali ya. Iya betul. Iya boleh juga itu video yang atau bagus. Foto gitu ya buat teman-teman kalau mungkin. Bener. Gitu. Ide yang bagus itu. Ya silakan Mas Kani, saya kembalikan Mas Kani. Mbak Mel, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Ini ada yang bertanya dari Pak Maulana, bertanya lagi. Tips dan trik kalau misalkan kita mau pakai, mau buat konten video IG Reels dan TikTok. Gitu. Kalau IG Reels dan TikTok, kalau buat ini spesifik ke pemasaran ya, maksudnya spesifik ke penjualan ya.
sebenarnya perlu diperhatikan durasinya sih. Pertama kan pendek-pendek banget kan Reels sama TikTok gitu. Nah, jangan sampai orang itu terlalu panjang sampai ke produknya gitu. Tapi jadi misalnya ya punya produk apa gitu. Nah itu ya harus dijelaskan gimana caranya kita menjelaskan dalam waktu sesingkat itu. Kalau Reels, kalau nggak salah Reels kan 1 menit ya sekarang ya. Bisa 1 menit ya kalau nggak salah. Nah ya dalam 1 menit itu paling nggak kita bisa tahu nih ini produknya apa, terus dia bisa ngapain si produk ini, atau manfaatnya apa terhadap calon pembelinya gitu, atau seberapa menariknya sih pakai produk ini, atau misalnya kalau makanan enak banget ya kalau makan dengan tampilan gini gitu, atau misalnya makan ini itu ditampilin orangnya lagi makan atau lagi menikmati makanannya gitu. Tapi perlu diperhatiin aja sih 1 menit itu udah mencakup produknya apa dan fiturnya apa. Dia bisa ngapain. Nanti tinggal dibolak, sebenarnya ceritanya itu bisa dibolak-balik. Mau ditampilin dulu produknya di depan, di bagian depan videonya, atau kita cerita-cerita dulu, oh ini pakai produk ini bisa apa manfaatnya, atau akhirnya bisa menikmati atau apa gitu ya dengan produk ini, baru nanti di belakang ditampilin oh kita pakainya produk ini gitu, atau kita pakai jasa ini. Itu juga bisa. Kayaknya kalau influencer itu rata-rata mereka akan cerita dulu. Cerita kalau di Instastory itu malah panjang gitu ya ceritanya ya. Cerita apa dulu itu, terus lama-lama nanti ternyata dia lagi endorse produk tertentu. Itu juga menarik sih sebenarnya kalau diikutin, oh ternyata ujung-ujungnya jualan gitu. Tapi kan menarik ya caranya bercerita dulu gitu ya, dengan video atau dengan TikTok gitu, itu juga menarik banget sih kalau pakai cara yang seperti itu. Jadi yang penting kita bisa menyusun ceritanya. Maka dari itu kan pertama kan saya share-nya kan soal ceritanya dulu kan, ceritanya dulu soal produk ini tuh gimana sih, karena kekuatannya sekarang itu menurut saya sih pinter-pinteran kita nyeritain si produknya ini, baru terakhirnya ya baru goals-nya ke jualan produknya itu. Tuh. Dan sebenarnya tergantung kita mau menyasar customer yang mana gitu ya. Mau kan tadi pasti Pak Baswara kan cerita soal customer-nya itu mau ke mana sih, segmennya itu mau ke mana sih. Nah itu bisa kan beda-beda sih cara ceritanya. Yang penting ceritain dulu ke produknya, ceritain dulu, bangun dulu ceritanya, baru goals-nya jualan. Itu kalau menurut saya itu sih tips trik kontennya. Berarti dalam sebuah pembuatan video itu memang harus ditulis dulu ya Mbak ya, kayak bikin naskah dulu gitu. Betul. Justru itu kan kekuatannya Bapak Ibu dan teman-teman, kan pasti banyak dengar ya, banyak mendengarkan cerita atau banyak bercerita mungkin ya. Kan yang kita bisa lakukan itu kan, kalau kita punya keterbatasan di visual kan pasti kita akan banyak cerita atau banyak dengar cerita. Nah justru itu yang pengen saya encourage ke Bapak Ibu dan teman-teman tuh, yuk kita bangun dulu yuk ceritanya dari si produk yang akan kita jual ini, baru nanti goals-nya bisa minta bantuan siapapun gitu ya koneksinya kita untuk share atau untuk menampilkan si produknya ini. Tapi bukan menjual kedisabilitasan kita ya, jual produknya ya. Jangan. Kalau menurut saya jangan justru bukannya ini ya, bukan apa ya, mengasihani atau apa gitu ya. Ini saya mau sharing-sharing aja sih. Sebenarnya saya itu juga disabilitas Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin kalau di UC juga orang-orang juga udah tahu gitu ya, disabilitas daksa. Tapi saya juga kalau kayak gini kan Bapak Ibu dan teman-teman kan nggak tahu ya. Tapi kan saya bangun cerita sepanjang lebar ini tadi kan
itu tuh cerita saya gitu ya, atau cerita dari yang saya tahu, supaya Bapak Ibu dan teman-teman tuh sampai materinya atau sharingnya tuh sampai supaya kita bisa berbuat apa gitu, atau kita bisa gerak apa nih setelah ini gitu sih. Tapi kalau menurut saya sih, berdasarkan pengalaman saya ya nggak usah lah, maksudnya justru jangan itu dulu, jangan kedisabilitasan kita dulu yang ditampilkan, tapi kita bisanya apa, atau kita mampunya apa sih, kita punya kekuatan apa gitu, baru nanti di share produknya kita, atau punya kemampuan apa gitu di bidang produk atau jasa. Ya, terima kasih Mbak. Ya betul, fokus sama produknya saja ya, bukan karena bukan karena orang melihat karena kita disabilitas terus kasihan terus dibeli aja gitu ya Mbak. Iya, jangan sampai. Iya. Siap. Makasih Mbak. Iya, makasih. Ya. Apakah rekan-rekan ada yang ingin bertanya lagi? Mas Eka nih DM ke saya sih. Bertanya bisa share akun media sosialnya. Tapi sebenarnya akun media sosial saya agak ini loh. Nggak jualan juga sih. Saya kan jualannya jualan materi, Mas Eka. Tapi ini saya ini aja ya, kalau Bapak Ibu mungkin mau follow atau kita mau ngobrol-ngobrol, ini saya share Instagram saya aja ya. Sama nanti mungkin Mbak Mel dan mungkin teman-teman yang sudah jadi pemateri yang sudah ada, nanti kami masukkan ke dalam grupnya peserta, begitu Mbak Mel nanti. Oh, boleh. Ya, nanti teman-teman kalau mau bertanya bisa di sana gitu ya. Kita jadi bikin komunitas lah. Iya, boleh. Community gitu ya teman-teman, supaya juga bisa sekaligus mentoring nih. Boleh, silakan. Oke, terima kasih sudah diizinkan. Iya, sama-sama.